Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di awal tahun. Mari kita lanjutkan belajar di semester 2 dan bab 4. Mengulas karya fiksi. Kisah-kisah favoritku. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita cari tahu dulu apa itu karya fiksi. Sekalipun SD kelas 4 kalian sudah pernah mempelajari apa itu karya fiksi. Menurut Suharyanto, karya fiksi adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Sedangkan menurut Welek dan Weren, karya fiksi adalah cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi. Sehingga karya fiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang, bukan berdasarkan kenyataan atau fakta. Bentuk dari karya fiksi adalah novel, cerita pendek, dongeng, dan lain-lain. Karya fiksi memiliki 4 unsur, yaitu tokoh cerita, latar cerita, tema cerita, alur atau jalan cerita. Baik anak-anak, kita bahas yang pertama dulu. Tokoh cerita dan cara menentukan tokoh cerita dalam karya fiksi. Perlu kalian ketahui bahwa tokoh cerita ada 2. Tokoh cerita utama dan tokoh cerita pendukung. Tokoh cerita utama frekuensi kemunculannya lebih sering daripada tokoh pendukung. Tokoh utama muncul dari awal hingga akhir cerita, sedangkan tokoh pendukung biasanya muncul di tengah cerita atau setelah tokoh utama. Perlu kalian ketahui, tokoh utama berperan membangun cerita, sedangkan tokoh pendukung berperan sebagai pelengkap cerita. Contoh, tokoh utama dalam cerita Kotak Sulap Paman Tom. Tokoh utamanya adalah Randu, karena cerita tersebut mengisahkan tentang Randu. Tanpa kehadiran Randu, cerita tersebut tidak ada. Randu adalah tokoh yang paling sering muncul di dalam cerita tersebut. Jadi di sini kalian sudah bisa menentukan tokoh utama dan tokoh pendukung dari sebuah cerita. Baik, kita lanjut di 2 latar cerita. Latar atau setting meliputi tempat dan waktu yang digunakan dalam suatu cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Sehingga apabila pembaca sudah menerima latar itu sebagai sesuatu yang benar adanya, maka cenderung pembaca pun akan lebih siap dalam menerima pelaku ataupun kejadian-kejadian yang berada dalam latar itu. Cara untuk dapat mengetahui latar suatu cerita dengan melihat nama-nama tempat dan waktu kejadian dalam suatu cerita. Contoh, latar dalam cerita Kotak Sulap Paman Tom, peristiwa berlangsung di perpustakaan daerah. Jadi itu ya latar cerita. Kita masuk ke 3 tema cerita. Tema cerita adalah unsur pokok dalam cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kesempurnaan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita,
diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen imajinasi itu. Contoh, tema cerita pendek Kotak Sulap Paman Tom. Yang menjadi temanya adalah kekecewaan Randu terhadap Paman Tom. 4. Alur atau jalan cerita. Ada 3 macam alur. Yang pertama, alur maju, yaitu alur yang diawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar. Pada bagian tengah, konflik makin menanjak dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Yang kedua, alur mundur, yaitu alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masalah kini. Yang ketiga, alur campuran atau maju mundur, yaitu alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Oke, kita lanjut. Melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Biasanya seorang pembaca akan melakukan penilaian terhadap cerita yang baru saja ia baca. Jika ia menyukai sebuah cerita, ia akan mengatakan cerita tersebut bagus dan menjelaskan alasannya. Kalian pun dapat melakukan penilaian sendiri terhadap sebuah cerita. Hal yang perlu kalian lakukan adalah mengamati unsur-unsurnya. Hal yang diamati adalah kelengkapan informasi dan cara penulis menampilkan informasi tersebut. Informasi yang lengkap membuat kalian dapat membayangkan sebuah cerita dengan baik. Cara penulisan yang bagus akan membuat cerita enak dibaca. Informasi-informasi tersebut dapat diketahui melalui unsur-unsurnya. Penjelasan lebih lanjut. Tokoh cerita. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita yang tidak jelas siapa tokohnya? Kalian tidak tahu jenis kelamin, tempat tinggal, maupun sifat-sifat tokohnya. Nyamankah kalian membaca cerita seperti itu? Dapatkah kalian menikmati ceritanya? Cerita yang baik adalah cerita yang tokoh-tokohnya dipahami pembaca. Makin jelas penggambaran tokohnya, maka makin kenal pembaca dengannya. Kalian dapat menikmati cerita dengan baik bila kalian paham seperti apa tokohnya. Kalian dapat menilai seorang penulis sudah menggambarkan tokoh ceritanya dengan baik atau belum melalui kata diri, latar belakang, dan sifat-sifat tokoh. Oke, kita lanjut latar cerita. Unsur cerita fiksi berikutnya yang perlu kalian lihat saat menilai sebuah karya fiksi adalah latar cerita. Latar cerita meliputi latar tempat dan latar waktu kejadian. Ketika kalian membaca sebuah cerita fiksi, cermatilah penjelasan latarnya, seperti disampaikan secara jelas atau tidak. Cerita yang tidak jelas latarnya akan menimbulkan kebingungan karena pembaca tidak tahu waktu dan tempat terjadinya cerita tersebut. Kadang-kadang seorang penulis menjelaskan latar melalui pendekatan panca indera. Maksudnya, latar dijelaskan sedemikian rupa sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan bentuknya, mendengar suara, dan mencium aromanya. Yang ketiga, tema. Setelah mencermati penokohan dan latar, kalian perlu mencermati tema sebuah cerita. Apakah kalian dapat memahami maksud penulisannya dengan jelas?
Apakah kalian memahami pesan yang hendak disampaikan penulisnya? Perlu kalian pahami itu. Yang keempat, alur dan jalan cerita. Kalian sudah mempelajari bahwa alur berisi rangkaian kegiatan yang dihadapi tokoh cerita dari awal sampai akhir. Alur dapat dikenali dengan melihat bagian perkenalan, konflik, dan penyelesaian cerita. Ketika menilai sebuah karya, perhatikanlah jenis alur yang dipakai. Juga perhatikan rangkaian peristiwanya. Apakah rangkaian peristiwa yang dirancang penulis menunjukkan adanya perubahan pada tokoh cerita? Itu perlu diperhatikan. Kita lanjut membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Dalam sebuah cerita, kalian akan menemukan banyak kata. Kosakata tersebut tidak hanya memiliki satu makna. Beberapa kata mungkin mempunyai makna yang berlainan dengan makna yang sebenarnya atau bermakna kiasan. Kata-kata seperti ini disebut bermakna konotasi. Lawan dari konotasi adalah denotasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang berdasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa. Denotasi juga berarti makna kata-kata yang sebenarnya atau bukan makna kiasan. Seorang penulis biasanya menggunakan kata-kata dengan makna konotasi agar kalimat-kalimat dalam cerita yang ditulisnya menjadi lebih menarik. Yuk perhatikan tabel berikut. Makna konotasi, ringan tangan. Artinya dalam denotasi, cekatan, suka menolong, suka membantu. Buah bibir, ini kata dalam konotasi. Dalam arti dalam kata denotasi, yaitu bahan pembicaraan orang. Buah tangan dalam kata konotasi atau makna kiasannya, sedangkan untuk kata denotasi dilihat sebagai oleh-oleh atau artinya oleh-oleh. Tangan kanan, arti denotasinya adalah orang yang dipercaya dan seterusnya. Mengenali langkah-langkah penulisan resensi karya fiksi. Jika kalian membaca koran, majalah, atau membuka sebuah web, kalian kadang-kadang menemukan artikel resensi buku atau karya fiksi. Artikel seperti itu umumnya berisi penilaian terhadap sebuah buku. Penulis kadang membandingkannya dengan buku lain. Tujuan penulisan artikel resensi ada bermacam-macam, tetapi pada umumnya resensi buku bertujuan untuk mengenalkan sebuah buku baru kepada publik agar orang-orang tertarik membacanya. Kita lanjut. Nah, ini unsur-unsur resensi. Judul buku, penulisnya siapa, diterbitkan oleh siapa, tokoh cerita dan sifatnya bagaimana, penilaian penggambaran tokoh dan sifatnya, latar cerita, tema, alur atau jalan cerita, penilaian alur atau jalan cerita, pendapat kalian sendiri dari cerita tersebut. Jadi ini bisa kalian lakukan. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya berharap kalian mencatat di buku catatan kalian masing-masing dan nantinya kalian bisa mempelajari. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.